Tiba-tiba Kokori duduk mention aku. Kamu belajar di mana sebenarnya? Pemikiran kamu begitu dangkal, begitu pendek, begitu bodoh sehingga juang kita sebagai perintis, kita sebagai pembuli atau apa pun. Just kita datang nak naik lah. Why so stupid? Engkau setiap hari bercerita tentang masalah yang orang tidak permasalahkan. Kau menciptakan masalah seolah-olah kononnya orang Malaysia ini begitu. Kamu sebenarnya kenapa? Kamu ada sesuatu yang tidak kamu bilang ya. Mungkin kamu tidak dibalas cintanya. Atau brother, enjoy your life. Perkhidmatan kereta api berkelajuan tinggi HSR di Indonesia yang menghubungkan antara Jakarta Bandung mengakui kebergantungan rakyat Malaysia sebagai penyumbang jualan tiket terbesar. Bayangkan, kereta api laju Indonesia, tapi yang naik ramai-ramai orang Malaysia. Kereta api laju Hush. Oh hai, halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan, tetap semangat, yang pastinya dilancarkan segala aktivitasnya ya, amin. Nah ini Sari terjumpa ada satu video orang Malaysia ini katanya dia ini terkejut bila Kokori itu mention aku katanya. Kokori semua pun orang dimentionnya ya. Dikata-katainya, padahal dia tidak berkaca dirinya itu sendiri ya, mengatakan orang segini, tapi dirinya sendiri saja pun mungkin sudah kehilangan arah ya, saking dia emosinya. Tak tahu apa yang membuat dia itu membara sangat terhadap Malaysia ini. Padahal dulunya oke tahu, tapi sekarang dia sudah macam gila lah ya. Buat account ini, ada lagi accountnya buat wow, tak habis-habis lah ya. Oke teman-teman, nah kita tonton dulu apa yang dikatakan. Ini adalah orang Malaysia ya. Nah by the way sebelum kita tonton, ada satu saya lihat berita ya, kereta api cepat Indonesia yang itu katanya yang menaiki itu kebanyakan pelancong-pelancong daripada Malaysia ya. Oke, so diselamatkan oleh Malaysia lah ya, orang-orang Malaysia, karena yang menaikinya ramai daripada pelancong-pelancong asal warga negara Malaysia. Oke teman-teman, kira-kira bagaimana video ini? Tonton video ini sampai akhir, nanti kita akan bahas langsung saja. Cium. Tiba-tiba Kokori duduk tag aku lah, mention aku. Ada beberapa video, termasuk video ajaran sesat yang saya tenang tak apa komen aku. Sampah lah ni. Aku ambil yang cerita kereta api laju lah kerana aku telah pun menaiki kereta api laju dari Jakarta ke Bandung. Kereta api laju yang menjadi kebanggaan Indonesia, yang Kokori pertikaikan. Katanya mengapa orang Malaysia nak membesar-besarkan cerita, konon-kononnya orang Malaysia lah pejuang kereta api laju ni. Kononnya orang Malaysia lah yang menyelamatkan kereta api laju ni daripada bankrupt dan macam-macam lah. Kenapa orang Malaysia begitu angkuh sombong mengatakan bahawa kereta api laju ni kalau tak ada orang Malaysia menaikinya, dia akan bankrupt lah. Pertama sekali aku nak cakap pada Kokori, kamu belajar di mana sebenarnya? Kamu bersekolah di mana? Kerana pemikiran kamu begitu dangkal, begitu pendek, begitu bodoh sehingga kan perkara yang seperti ini yang tidak pernah menjadi pertikaian apapun kamu jadikan alasan ya. Pertama sekali, aku pernah menaiki kereta api laju dari Jakarta ke Bandung. Kereta api laju ni secara jujurnya, kondisinya aku naik hebat. Aku boleh bagi thumbs up, terbaik. Dari sudut lajunya ialah something, dia pun 100 km lebih je pun, tak jauh sangat. Tapi bersih, modern, kecekapannya bagus. Dari tiket kaunter, bayar tiket, naik kereta api dari Halim, turun di Pedalarang yang terakhir, semuanya bagus. Kerana itu ramai orang Malaysia yang ke sana sebenarnya nak ke Bandung. Untuk pengetahuan Kokori, kerana Airport Hussein Sasro Negara dah tutup.
Jadi kita kalau nak ke Bandung, kita harus ke Kertajati atau kita turun Jakarta. Tapi option yang orang kita ambil to be more efficient, sepatutnya kita turun di Jakarta. Kerana kita ada Wush, kita ada banyak transport lain yang boleh ke Bandung. Kalau macam sekarang lebih bagus naik travel aja, sekitaran RM30 lah, something duit Malaysia begitulah, dah sampai Bandung. Berbanding kita bayar Wush, mahal juga Wush ni, 70 lebih kan duit Malaysia. Tetapi ramai yang nak naik Wush ni kerana nak cepat dan nak cuba sesuatu yang baru. Dan kita tak pernah pun merasa kita sebagai pejuang, kita sebagai perintis, kita sebagai pembuli atau apa pun. Just kita datang nak naik lah. Why so stupid? Kita datang nak naik saja. Dan bagi aku memuji. Cuma ada sedikit kelemahan yang aku cakap di mana-mana, di Jakarta juga. Kerana kita turun di Soekarno-Hatta, kita terpaksa ambil Grab ke Halim yang tambang pun berapa, 5.60 juga kan. Kemudian kita naik dari Halim bandara pula, Halim Station, sampailah kita ke Pedalarang. Di Pedalarang kita naik feeder, turun baru di Bandung. Ada gap. Tapi kalau Wush itu datang daripada airport Soekarno-Hatta terus ke mana pun aja lah, jadi sampai di Bandung the best. Tapi so far kita tak komplain. Kita puji, bagus. Wush ini bagus, nyaman, efficient juga. Cuma sedikit lah, kalau dapat sambungan lagi best lah. Walaupun agak mahal tambangnya. So what yang Kokori nak menyalak yang Malaysia ni sebagai pejuang lah apa kan, mungkin based on video sahabat kita yang memberikan fakta kunjungan orang kita. Memanglah ramai orang kita yang naik Wush sebab kita nak ke Bandung. Kalau kita turun Kertajati, kita ke belakang, nanti nak patah balik. Betul tak? Jadi Kokori dalam setahun 2025 inilah aku perhatikan ramai orang yang dah mulai silent dan try to get some new topic untuk mereka discuss. Kadang-kadang aku lihat banyak jugalah room-room yang berperang, yang dulunya 24 jam tahun lepas, sekarang mula bersantai-santai, cerita poligami lah, cerita bisnes lah, cerita tentang masak-masak dan everything banyak yang lain. Cuma Kokori sahaja yang tak habis-habis bercerita tentang negara Malaysia ini, dan itu memperlihatkan bahawa Kokori ini sebenarnya mempunyai agenda tersembunyi, a hidden agenda yang mungkin dibayar untuk memecah belahkan Indonesia. Orang Indonesia okey saja. Aku ke Jakarta sampai sekarang aja, setiap bulan aku ke Jakarta, no problem. Baru-baru ni aku tinggal di apartmen Mutiara di Bekasi. Kerana aku dah nak cepat sebab nak meeting di area sana. So aku tak nak nanti jam di Jakarta. So aku ambil keputusan untuk berada di Bekasi just 20 minit untuk aku pergi ke tempat aku bertemu dengan sahabat aku. Ada orang terjun dari tingkat 20 lah. Ada orang terjun dari lantai 20 ya. Kokori, orang Chinese ya. Orang Chinese kita, orang Chinese Indonesia terjun, umur 51. Mungkin ada masalah, kita tak tahu. Kita doakanlah, rest in peace lah, Arif lah. Tapi Kokori, you have a very big problem. Engkau setiap hari bercerita tentang masalah yang orang tidak permasalahkan. Kau menciptakan masalah seolah-olah kononnya orang Malaysia ini begitu. Nothing to be worry, bro. Orang hari-hari keep on masuk keluar. Parti masuk, yang masuk TKI masuk, WNI masuk, kita keluar, kita menjalani proses berdagang. Orang yang buka company baru, ada yang buka PT, ada yang buka PMA. CV tak boleh lah, CV untuk kalian lah, PT pun sama. Jadi kita sentiasa keep on moving untuk hidup lah, maksudnya macam kami berdagang. So there's no problem di antara kami dan juga Indonesian, dan Indonesian juga di sini tidak ada problem dengan kami. Mungkin ada sekitaran yang kosongan, yang menjadi hamba pemikiran bodoh kamu yang bercerita tentang itu dan ini. Tapi semuanya di sini setakat ini masih bekerja di kedai makan, di pembinaan dan banyak lagi. Jadi jangan membebankan fikiran kamu dengan perkara-perkara yang sebenarnya tidak menjadi permasalahan di antara orang kita Malaysia dan Indonesia. Dan kita setiap hari menjalani kehidupan normal yang biasa, yang bagi aku tidak pun keruh keadaannya ataupun apa kemarahan. Aku nak bagi clear supaya orang faham. Melihat kepada
provokator macam kamu yang setiap hari mencetuskan ide-ide bahawa orang Malaysia ini membenci kamu. Kamu sebenarnya kenapa? Kamu ada sesuatu yang tidak kamu bilang ya. Mungkin kamu pernah ketipu di sini. Mungkin kamu tidak dibalas cintanya. Atau mungkin apa yang aku tak mengerti. Sahabat, kamu begitu ekstrim. Berapa bayaran yang kamu terima untuk menjadikan orang Indonesia membenci orang Malaysia? Berapa? Jujur aja. Kerana mungkin kalau tak cukup, aku tambah. Kerana aku tadi terlihat Kokori mention aku. Lama juga tak dengar berita Kokori. Brother, enjoy your life. Enjoy your life. Cari sesuatu yang boleh mengembirakan hati kamu. Bukan dengan berbuat seperti ini kamu memikirkan bahawa kamu akan menjadi hero, menjadi pahlawan ya negara kamu. Kerana Indonesia bukan macam kamu. Orang Indonesia orang yang kerja keras. Orang yang pemikiran mereka itu setiap hari bertempur dengan keadaan. Sesuatu yang jarang orang lain rasai. Jadi mereka ini aman-aman aja, walaupun kadang jual bakso ya, kadang-kadang kehidupannya tak begitu baik, tapi mereka terus berjuang untuk hidup. Berjuang. Yang di Malaysia dipanggil pejuang ringgit lah ya kan. Jadi hidup kalian jangan disusahkan, dibodohkan oleh orang-orang seperti Kokori yang tujuan hidupnya tak ada. Tak ada tujuan hidup dia ni. 24 jam menghina negara Malaysia. Dan sebenarnya kita menjalani kehidupan normal yang setiap hari sama aja. Cuma kenapa aku respon hari ni? Kerana aku mau ketawa. Kerana aku juga orang yang naiki Whoosh. Memang laju. Kadang aku juga ada yang rushing. Aku ambil Whoosh. Kerana kami banyak di Bandung sekarang. Jadi aku baru saja kemarin baru aku balik ya, pulang. Ini hari Ahad ya. Hari Jumaat aku baru sampai ya. Jumaat malam aku baru sampai di Malaysia. Jadi don't worry brother, kita orang baik-baik aja ya. Kamu juga semoga baik-baik aja. Assalamualaikum, bye-bye. Oke teman-teman, nah itu tadi ya. Memang dia ini tak ada di enjoynya hidupnya. Orang seperti biasa kerja kan, dengan kawan-kawan ya, dengan orang tua, dengan anak, dengan istri, betul tak? Tapi dia memang, lihatlah ya beberapa konten dia itu, ada dia buka channel, lepas tu ini kena ban, dia akan buat lagi channel yang baru dan tak habis-habis seperti itu sahaja ya. Nah, ada juga saya terlalu saja saya lihat dia ada live. Dia buka satu kotak-kotak gitu ya, room ya. Nah, itu saya lihat, wow, di situ tak habis-habis dia membahas pasal Malaysia ya. Jangan, hati-hati Kokori, APRI, semakin benci kamu nanti akhirnya jatuh cinta ya. Ada yang macam itu ya kan, benci-benci, apalagi yang terlampau membenci itu boleh akhirnya nanti jatuh cinta ya. Oke, so tak tahulah ya, dia ini tidak nikmati hidupnya ya. So tak tahulah ya, dia tak mau nikmati hidupnya, jalan-jalan refreshing sedikit otaknya. Jangan hanya memikirkan negara Malaysia, memburuk-burukan. Ingat dosa Anda sudah menumpuk itu. Oke. Kalau orang Malaysia sekarang menonton dia ini bukan marah ya, kadang lawak, lucu aja, mau ketawa. Aduh, ini pun kau bahas ya, ini pun kau satukan dengan video orang. Sama aku pun gula aja tengok-tengoknya ini ya. Kita tadi membicarakan pasal Whoosh. Oke, dan ramai juga memang pelancong-pelancong Malaysia itu datang ke Indonesia, dan katanya itu mau menaiki kereta cepat, dan katanya diselamatkan oleh pelancong Malaysia karena lebih ramai pelancong Malaysia yang naiki daripada orang-orang Indonesia itu sendiri, disebabkan harga tiketnya itu sangat-sangat mahal. Jadi mungkin ramalah yang tak sanggup kan, apalagi golongan-golongan menengah ke bawah lagi. Jadi mungkin mereka lebih baik ya naik kereta, naik mobil, naik bus yang lebih murah harganya daripada menaiki kereta cepat ini. Nah, kereta cepat ini untuk kalangan-kalangan yang ada uang saja sebenarnya kan mahal tahu, RM70, sekitar 230
Rp50.000 ya untuk satu kali perjalanan. Ada orang yang mau ngambil bus saja misalnya hanya 70.000 saja, kan lebih hemat lagi. Begitu. Kalau orang Malaysia kan konversikan uang ringgit itu kan cukup bolehlah, murah juga kan. Oke, kita tengok dulu statement-statement ini yang mengatakan pelancong Malaysia selamatkan kereta api WUS Indonesia. Nah, ini tanda tanya ya. Apakah betul? Kita tonton dulu videonya. Jom. Korang tahu tak situasi kewangan kereta api WUS Indonesia sekarang tengah terombang-ambing. Penyelamatnya adalah rakyat Malaysia sendiri. Rupanya, tanpa duit pelancong Malaysia, kereta api cepat milik Indonesia ini mungkin sudah bergerak. Bayangkan apa yang akan berlaku pada kereta cepat ini jika penumpang dari Malaysia stop naik WUS. Adakah WUS boleh bertahan? Jadi Sebabkan orang WUS ni train laju dari Jakarta ke Bandung. Kononnya projek mega dengan kerjasama Indonesia China. Tapi dalam diam rupanya mereka tengah struggle teruk. Syarikat KCIC yang handle WUS dah rugi 1 bilion untuk setengah tahun 2024 je. Banyak gila kan? Mereka sebenarnya tengah terbeban dengan hutang pembinaan yang super tinggi. Yang paling parah, PT Kereta Api Indonesia, syarikat kerajaan Indonesia yang terlibat dalam projek ni, terpaksa tanggung beban hutang yang gila-gila. Bayar faedah pinjaman tu pun dah buat poket kering. Mana tak struggle kalau macam ni? Dan sekarang, shocking fact ni adalah lebih 200,000 pelancong Malaysia dah naik WUS. Dan kita jadi sumber utama pendapatan mereka. Sampai ada netizen Indonesia sendiri cakap, kalau tak ada pelancong Malaysia, confirm WUS akan bankrupt. So, situasi ini tunjuk betapa pentingnya hubungan kedua-dua negara ni. Memanglah WUS tu jadi lambang kemajuan negara jiran. Tapi secara diam-diam, kitalah yang bagi mereka sokongan kewangan. Hubungan ekonomi antara Malaysia dan Indonesia lagi penting dari yang korang sangka. Kalau korang pernah naik WUS, jom share pengalaman korang kat komen. Bagi yang belum try, mungkin dah masa nak support jiran kita sambil enjoy teknologi yang cool ni. Jangan lupa follow Vocat untuk lebih banyak berita-berita menarik. Bayangkan, kereta api laju Indonesia, tapi yang naik ramai-ramai orang Malaysia. Kereta api laju Hush, projek Mega Indonesia. Tapi yang support awal-awal bukan rakyat sendiri. Daripada 200,000 penumpang antarabangsa, lebih 40% adalah orang Malaysia. Tapi mesti korang tertanya-tanya, kenapa rakyat Indonesia tidak menaikinya? Satu, sebab harga tak murah. Kedua, jaraknya tak jauh sangat. Lagi satu, sebab akses ke stesen macam susah dan leceh. Jadi diorang lebih prefer naik bas ataupun tren biasa. Yang sanggup naik? Orang Malaysia. Suka test tren laju, konten TikTok, feeling-feeling luar negara gitu. Kitalah yang bagi nyawa kat Hush masa awal ni. Tak sangka kan? Tren paling laju Indonesia diselamatkan oleh pelancong paling rajin naik, orang Malaysia. Jemput ikuti saya untuk lebih kisah yang menarik. Perkhidmatan kereta api berkelajuan tinggi HSR di Indonesia yang menghubungkan antara Jakarta Bandung mengakui kebergantungan rakyat Malaysia sebagai penyumbang jualan tiket terbesar. Kereta api WUS yang dikendalikan oleh Kereta Cepat Indonesia China atau KCIC dalam satu kenyataan memaklumkan sejak ia mula beroperasi pada 2020, lebih 200,000 penumpang merupakan rakyat Malaysia. KCIC turut mendedahkan meskipun jumlah penumpang sudah pun mencecah ratusan ribu, perkhidmatan kereta api usaha sama antara syarikat Indonesia dan China itu mungkin akan berdepan masalah kewangan. Berdasarkan rekod kewangan tahun sebelum ini, konsortium yang mengendalikan WUS, KCIC telah melaporkan kerugian yang besar. Dalam separuh pertama tahun 2024, perusahaan milik negara BUMN Indonesia yang terlibat mencatatkan kerugian sebanyak 221.8 juta dolar Amerika berkaitan dengan. Oke, nah itu tadi projek kereta api cepat ataupun WUS ya. Nah ternyata ini pun masih ada hutang lagi ya dengan China. Inilah juga buat APRI kan. Selalu dikatakannya Malaysia bayar dulu hutang, tak sanggup pun bagi subsidi kepada rakyatnya. Nah ada yang mengatakan, dia selalu mengatakan Malaysia punya hutang lah, padahal di negara kita pun lagi ramai lagi. Nah ini kereta api cepat pun belum lagi lunas dibayar, malah mengalami kerugian. Kalau tidak pelancong Malaysia yang menaiki, siapa lagi? Mengharapkan orang-orang Indonesia ada sih yang menaikinya, tapi dengan harga tiket yang mahal seperti itu semua juga tidak sanggup kan. Karena ada alternatif lain yang lebih baik juga sebenarnya, cuma masalah waktu dan kecepatan. Negara kita ini pun masih banyak juga hutang. Nah inilah dinamakan mengata orang lain tidak bercermin dengan diri kita sendiri saja. Bagi cermin kat orang lain,
diri kita tidak mau ya. Oke teman-teman, ini tak habis-habis memang dia ini, ada lagi dibuatnya lagi account, akan kena ban, dia akan buat lagi. Kita biarkan saja, sebenarnya boleh kita hilangkan dia, abaikan dia. Nah yang nonton-nonton itu pun semuanya tentang agenda dia itu adalah orang-orang dia sendiri saja untuk menyenangkan hatinya, padahal fakta sebenarnya pun orang-orang itu sudah tahu sendiri sebenarnya ya. Oke. Kereta cepat Wush boncos, pendapatan tak cukup buat bayar bunga utang. Proyek kereta cepat Wush yang dulu digadang-gadang menjadi proyek strategis yang mampu mendongkrak perekonomian negara kita, ternyata ini proyek yang sangat merugikan ya. Ini laba 1 tahun aja, jangankan mampu menutupi biaya produksi ya, untuk menutupi bunga utangnya pun itu belum cukup ya. Ini baru kita ngobrolin kereta cepat Wush, belum proyek-proyek lainnya, misalkan jembatan yang terbengkalai atau bahkan bandara udara yang terbengkalai ya. Kalian googling, silahkan cari data-datanya, proyek-proyek infrastruktur yang sebenarnya tidak perlu-perlu amat dan bahkan tidak digunakan ya. Ini menurut saya pemborosan anggaran dan juga sekaligus menjadi penyebab bengkaknya utang dan bunga utang negara kita. Tapi buat para fans garis keras sih, hal ini nggak jadi soal karena mereka nggak mau baca, nggak mau research, dan mereka selalu menggembar-gemborkan bahwa inilah proyek infrastruktur warisan Pak Jokowi yang harus kita banggakan ya. Begitulah kata mereka. Makanya gitu tuh, kalau hidup hanya ngurusin drakor, kemudian ngurusin gosip-gosip artis, dan mereka nggak tahu kondisi perpolitikan dan kondisi perekonomian negara kita sekarang seperti apa. Nambah lagi nih kerjaan ternak Mulyono. Mana cuy, komen dong, ya kan, komen dong di PT gue. Nih lihat, yang lu banggain dulu kereta cepat ya kan, yang di mana Jepang kasih bunga lebih rendah, malah ngambil ke Cina yang lu bunganya lebih tinggi, ya kan? Kalau nggak mampu nggak usah dipaksain. Akhirnya kan begini nih, defisit 300 miliar, ya kan? Coba nih yang dulu bela-belain, yang dulu dukung, yang dulu promosiin kereta cepat, mau nggak lu patungan tuh buat nutupin anggaran yang defisit? Ternak. Dalam penyelesaian proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, Pak, yang memang dari penyertaan aja kita sudah 6,1 triliun, kemudian yang masih dispute atau kita belum dibayar sekitar 5,5 triliun, ya? Pak. Rugi. Sehingga hampir 12 triliun. Sehingga mau tidak mau untuk mendapatkan atau untuk uang ini mau tidak mau BIKA juga harus melakukan pinjaman melalui obligasi ya. 11 lagi dengan adanya bisnis properti yang kita memberikan SHL juga cukup besar pada kurun waktu 2019 sampai 2022-an, Pak. Sehingga memang dengan pinjaman yang cukup besar ini, di dalam laporan tadi ada 2 komponen. Yang pertama adalah beban bunga yang memang cukup tinggi. Yang kedua adalah beban lain-lain, di antaranya mulai tahun 2022 itu kita juga sudah mulai mencatat adanya kerugian dari PSBI atau kereta cepat yang tiap tahun. Pemerintah sedang merencanakan proyek kereta cepat rute Jakarta-Surabaya. Kabarnya terdapat 3 opsi rute. Nah, terdapat 3 opsi jalur berdasarkan hasil kajian kereta cepat Indonesia China atau KCIC, yaitu jalur utara, jalur tengah, dan juga jalur selatan. Jalur utara ini mempunyai jarak sepanjang 642 km. Jalur ini melewati kota Cirebon, Semarang, dan pantai utara Jawa Tengah dan Timur hingga ke Surabaya. Oke, siap bro, kita bahas nih lebih panjang, siap-siap ya, karena ini bakal pedes banget kayak sambal level 33. Bro, gua tuh nggak habis pikir ya, Indonesia nih kadang gayanya tuh kayak flexing terus. Lihat tuh di gambar, kereta tercepat se-Asia Tenggara, Wush 350 km per jam. Gila sih, keren emang. Secara visual tuh kayak kereta masa depan, bisa nyalip awan, bisa bikin anak kecil ngira itu Transformer beneran. Tapi bro, kita tanya balik deh, itu Wush siapa yang pakai? Rakyat kecil naik nggak tuh? Kalau kita realistis, mayoritas rakyat Indonesia lebih kenal sama kereta ekonomi AC yang AC-nya angin alam.
Bahkan banyak yang masih nunggu di peron berdebu, ngantri buat duduk di bangku keras, atau malah berdiri sepanjang jalan dari Bekasi ke Tanah Abang. Yang whoosh siapa? Yang ngos-ngosan siapa? Malaysia, Laos, Thailand, Filipina? Oke lah, kecepatannya cuma 160 km per jam, tapi itu merata bro. Bisa dipakai dari airport ke pusat kota, dari utara ke selatan, dan nggak perlu jual ginjal buat naik. Artinya mereka mikir gimana caranya rakyat bisa nikmatin juga, bukan sekadar gimana caranya gue kelihatan keren di headline internasional. Indonesia, begitu ada kereta cepat langsung parade nasional. TikTok rame, Instagram rame, influencer pada review. Tapi nggak ada yang bahas, jalurnya cuma dari Jakarta ke Bandung. Jarak segitu. Dulu juga naik travel bisa 1,5 jam. Sekarang naik whoosh bisa nyampe 45 menit, tapi habis itu ngapain? Keluar stasiun tetap macet. Dan lo bayangin harga tiketnya, bisa 2 kali lipat dari makan siang selama seminggu. Sementara negara tetangga kayak Laos, yang bahkan gak banyak orang Indo tahu lokasinya di peta, udah punya Laos China Railway yang solid. Thailand punya airport link yang berfungsi dengan baik. Malaysia, Kalia Express tuh udah jadi bagian hidup warga kota sejak lama. Semua kecepatan 160 km per jam, tapi manfaatnya real, nggak sekadar buat pamer. Terus kita lihat Myanmar, 50 km per jam. Tapi setidaknya mereka jujur. Mereka nggak maksa bikin kereta super cepat, padahal infrastruktur dasar belum kelar. Mereka fokus yang penting nyambung. Sementara kita, bikin whoosh, tapi stasiun kereta lokal aja masih banyak yang kayak zaman kolonial. Bro, Indonesia ini ibarat orang pengangguran yang tiba-tiba beli jam Rolex. Bukan karena butuh lihat waktu, tapi biar bisa pamer di Instagram. Padahal perut masih keroncongan. Yang lebih miris, whoosh ini dibuat pakai utang luar negeri. Jadi itu bukan cuma kereta cepat, tapi kereta cicilan. Kita yang sekarang nikmatin kecepatan, anak cucu yang bayarin bunga. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi seberapa cepat kita bisa, tapi untuk siapa kereta ini dibikin. Rakyat yang masih bingung makan hari ini aja belum tentu bisa mimpi naik whoosh, sementara pemerintah udah sibuk rencana whoosh ke Surabaya, whoosh ke Jogja. Bro, whoosh ke akal sehat aja dulu, bisa? Indonesia tuh negara yang luar biasa potensial. Kita punya segalanya. Tapi kalau mental masih yang penting kelihatan wah dulu, kita bakal whoosh sendiri ke arah jurang. Whoosh bangga sendiri rakyat masih naik KRL, kereta cepat cicilan lambat, pamer itu murah, realita itu mahal. Kalau whoosh itu lambang kemajuan, pastiin juga rakyat bisa naik bareng, bukan cuma nonton dari jendela. Siap bro, gue lanjutin, karena ini belum klimaksnya, kita baru nyentuh ujung rel, sekarang kita bahas isi gerbongnya. Jadi begini bro, whoosh ini bukan sekadar kereta cepat. Ini adalah simbol, tapi sayangnya bukan simbol kemajuan yang adil, tapi simbol betapa jauhnya jurang antara elit dan rakyat. Pemerintah bilang, kita udah masuk era modern transportasi. Tapi rakyat bilang, bang, jalan di kampung gue masih tanah becek, sekolah jauh, internet sinyal yang timbul. Biar gue tanya balik deh. Apa gunanya punya kereta 350 km per jam kalau rakyat di pelosok masih naik ojek lewat jembatan gantung yang bolong-bolong? Apa gunanya ngejar kecepatan kalau keadilan nggak pernah nyampe? Apa gunanya bangun stasiun mega kalau yang bisa masuk cuma orang berjas dan anak-anak konten kreator? Sedangkan di negara lain, walaupun nggak secepat whoosh, keretanya tuh nyambung dari desa ke kota, dari airport ke kampung, dari universitas ke rumah. Malaysia misalnya, Kalia Express emang cuma 160 km per jam, tapi tiap hari bisa jadi tulang punggung rakyat yang kerja di kota. Lo bayangin, efisien, reliable, dan gak harus jual motor buat beli tiket. Sementara kita, whoosh tuh kayak mobil sport di tengah kampung. Cakep, mewah, cepet, tapi jalanannya sempit, berlubang, dan rakyat cuma bisa nonton sambil nyengir. Bro, ini bukan kemajuan, ini kemewahan yang salah sasaran. Dan jangan lupa ya, proyek whoosh ini juga digoreng gede-gede di media. Semua berita TV, akun-akun sosmed pemerintah, narasi-narasi buzzer Indonesia bangkit. Era emas, teknologi tinggi, tapi nggak ada yang bahas gimana biaya operasionalnya masih ditopang negara, berapa utang yang ditarik dan berapa puluh tahun baru balik modal. Lo kira ini kayak jualan gorengan langsung laku keras? Ini mah harus ngutang dulu, bayar nanti. Mungkin 2 generasi kemudian. Ironis banget gak sih? Di satu sisi kita punya whoosh, tapi di sisi lain masih banyak sekolah rusak, rumah sakit penuh, BBM mahal, dan subsidi dipangkas. Rakyat disuruh mandiri, tapi pemerintah kok malah hobi ngutang buat hal yang nggak nyentuh kebutuhan pokok. Dan ya,
Jangan heran kalau banyak rakyat bilang, udahlah bang, Wush itu bukan buat kita. Karena emang iya. Bukan. Wush itu bukan kendaraan